Kualitas guru. Bapak Ibu, untuk menjadikan guru yang berkualitas, kita harus menjadikan model literasi. Antara lain yang di sini dibentuk adalah literasi digital, Ibu. Sehingga kita mulai dilatih, mulai dipaksa oleh corona. Mulai kita harus berubah karena hanya ada satu tawaran, hanya satu pilihan, kita berubah atau akan tertindas. Kalau kita bicara tentang pendidikan anti korupsi, tentunya yang paling esensial adalah apa yang dinamakan dengan korupsi. Bapak Ibu, kalau kita bicara korupsi saat ini kita mengetahui lapisan bawah sampai dengan lapisan pusat banyak yang terjadi adanya penyimpangan utamanya terkait dengan perilaku yang pada hakikatnya itu juga akan merugikan masyarakat kita semua. Karena itu Bapak Ibu, sebelum kita membahas secara detail tentang korupsi, yang perlu kita sampaikan apa sebenarnya penyebab terjadinya korupsi di Indonesia. Itu cerita bisa dalam bentuk modul. Insya Allah sebagian buku-bukunya sudah kita kirim. Nanti yang dalam bentuk video tidak akan bisa kita kirim. Contoh, ada buku namanya Bintang untuk Dapi. Ini adalah buku cerita untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Ada buku yang berjudul Berani Jujur Yuk. Ini juga bisa nanti digunakan sebagai bahan ajar. Ada si Umbi, Mari Bermain Bersama si Umbi. Ini juga salah satu contoh dan seterusnya. Sehingga kami tekankan pada teman-teman, implementasi nilai-nilai anti korupsi ini bisa dilaksanakan dalam berbagai kegiatan 9 nilai anti korupsi tadi. Yang kedua, upayakan di kelas saudara buat simbol-simbol kejujuran. Buat seperti itu. Yang ketiga, buatlah kegiatan pembelajaran atau event yang membiasakan perilaku anti korupsi tadi. Itu 9 nilai tadi. Kalau kelas 3, kelas 2 mengambil 3 contoh, dan 3 contoh lagi. Kemudian yang keempat, teman-teman harus selalu memberikan penghargaan kepada siswa yang telah berhasil melaksanakan 9 nilai anti korupsi. Sehingga di setiap kelas harus disiapkan pit-pit tentang 9 nilai anti korupsi. Kemudian yang kelima adalah Bapak Ibu akan menyusun rencana pembelajaran pendidikan anti korupsi. Langkahnya sama, pahami KD. KD yang diambil hanya dari KD mata PPKN. Kemudian setelah KD, dari KD dijabarkan menjadi IPK, indikator pencapaian kompetensi. Kemudian yang ketiga, tentukan tema pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah merancang proses pembelajaran. Kemudian membuat dokumen dari hasil pembelajaran. Jadi
Ini teman-teman, nanti untuk lebih spesifiknya akan kita sampaikan pada materi yang kedua adalah bagaimana menyusun desain rancangan pembelajaran nilai-nilai anti. Salam sehat, selamat untuk beraktivitas. Semoga kita bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klaster Kauman, lapor suara tidak terdengar. Klaster Kauman. Pertama ini pertama ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati seluruh tim panitia untuk pelaksanaan webinar ini, Pak Uci, Bu Budi dan semuanya, Pak Gianto dan semuanya, dan Bapak Ibu guru kelas 2 SD seluruh SD di Kabupaten Ponorogo yang saya cintai, saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya. Ini di dalam rangka kita melaksanakan kegiatan untuk pelaksanaan implementasi insersi pendidikan anti korupsi di Kabupaten Ponorogo. Sekedar pengetahuan untuk Bapak Ibu semuanya, keterkaitan bagaimana kita ini, kenapa 8 standar itu menjadi penting, karena ya dengan 8 standar ini salah satunya adalah capaian sarkasnya dan sebelum ada pandemi COVID, tapi dengan budaya yang baru, yaitu tetap memakai protokol kesehatan yang disarankan, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Demikian mungkin dari saya, terima kasih. Mohon maaf mungkin kalau sinyalnya kurang bagus. Semoga Bapak Ibu tetap bersemangat dan salam sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 2, nilai-nilai anti korupsi yang diambil hanya kesederhanaan, kerja keras, dan mandiri. Apakah sebuah sekolah itu diperbolehkan, diizinkan untuk menanamkan 9 nilai anti korupsi ketika melakukan proses pembelajaran? Tentu saja boleh. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak hanya ingin nilai-nilai ini hanya terpampang saja, tetapi kita ingin nilai-nilai anti korupsi ini menjadi budaya dan kebiasaan, sehingga bisa kita kontrol, bisa kita rencanakan, bisa kita laksanakan. Oleh karena itu dalam satu sekolah perlu ada kesepakatan. Misalkan kelas 1 karena baru levelnya, lingkungannya adalah lingkungan rumah, mungkin baru 3 nilai yang dikembangkan. Kelas 2 mungkin juga masih 3. Kemudian kelas berikutnya semakin banyak, sehingga nanti bisa terukur. Jadi nilai-nilai anti korupsi nanti secara berjenjang sampai kelas 6 nanti bisa kita laksanakan. Sehingga ini gambaran dari kelompok kerja yang ada di kabupaten. Kalau sekolah memang siap melaksanakan 9 nilai anti korupsi boleh, tetapi ya resikonya, gurunya ya siap, siswanya ya siap, medianya ya siap, instrumen penilaiannya siap. Ini gambaran-gambaran nanti ketika kita akan
mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi menjadi sebuah kebiasaan di dalam diri. Misalkan ada tulisan saya jujur, saya kerja keras, saya disiplin, saya mandiri. Tetapi ketika anak-anak nanti ada yang melanggar, dibuatkan kartu, misalkan warna kartunya merah. Nanti tulisannya ya tidak disiplin, saya melanggar tata tertib, atau bisa juga dalam bentuk gambar-gambar. Ketika dia bisa melaksanakan, gambarnya nanti adalah gambar menunjukkan simbol semangat, simbol kebaikan. Tetapi ketika ada pelanggaran, simbolnya adalah simbol ketidaknyamanan, tidak menyenangkan. Misalkan gambar-gambar yang dikaitkan dengan hewan-hewan liar dan sebagainya. Misalkan kata-kata yang dikaitkan dengan bertentangan dengan 9 nilai anti korupsi. Dengan nama Kakak Jenny ingin menanyakan, jika ada indikator yang telah kita buat, misalnya siswa dapat menyebutkan aturan di rumah atau tata tertib di sekolah, namun saya kesulitan menentukan KD yang terkait untuk penilaiannya. Pertanyaannya, seperti contoh KD 3.2 tadi, kita ambil KD yang mana dan minta tolong berbunyinya bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 19 kita kan dipaksa untuk menerapkan pembelajaran dari rumah. Nah, untuk pendidikan anti korupsi sendiri yang dari rumah kita kan pengawasannya sangat minim ya. Apalagi ini musim-musim PAT dan kenaikan kelas. Jadi kita kan dipaksa untuk membuat penilaian itu sebenar-benarnya kemampuan siswa bagaimana. Nah, itu bagaimana Bu untuk solusinya agar kita semua bisa menerapkan pendidikan anti korupsi meskipun itu jarak jauh. Karena terkadang orang tua yang bekerja dan orang tua yang tidak bisa mengawasi anaknya, itu kita cukup kesulitan untuk menentukan apakah anak itu benar-benar mengerjakan sendiri ataukah dengan hal-hal yang lain gitu. Terima kasih Bu. Itu yang saya tadi, kemudian dari kita ada 2 pertanyaan yang akan kami tanggapi. Yang pertama dari Mbak Dian, SDN Pondok. Ini yang ditanyakan adalah dari indikator, contoh tadi adalah menyebutkan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Di awal sudah kami sampaikan bahwa rujukan KD-KD yang kita ambil adalah KD yang ada di Makro PPKN. Mulai pengetahuan KD-KI 3, kemudian di atasnya adalah keterampilan KD-KI 4, kemudian yang berikutnya adalah KD-KI 2, sikap sosial, yang tertinggi adalah KD-KI 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud mengumpulkan orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu. Bisakah tukang beca atau tukang parkir dikenakan pasal ini? Yang bisa, karena menurut pasal mengenai hukum ini, pasal 12 huruf E, ini dijelaskan bahwa yang bisa dikenakan pasal ini adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kenapa kok pegawai negeri atau penyelenggara negara? Karena mereka lah orang yang mempunyai kewenangan. Sedangkan untuk dikeluarkan yang
sebuah aturan untuk uang pungutan itu hanya boleh dilakukan oleh mereka yang punya kewenangan, dan itu pun harus dituangkan dalam sebuah keputusan. Tidak bisa kemudian hanya dari mulut. Jadi Bapak Ibu, wali murid agar besok menyumbangkan